Dan oleh sebab itu saya ingin mengundang Dr. Bernard Ricardo. Haleluya, come on. Haleluya. Amin, semuanya masih semangat, amin. Saya suka sekali dengan Jemaat Indonesian Service karena kita semangat bukan cuma saat kita menerima berkat dari Tuhan, tapi pada saat memberi kepada Tuhan. Amin, semangatnya mana? Amin. Oke, sebelum kita memberi, saya mau bagikan sedikit dari 1 Samuel pasal ke-9. Di sini ada cerita yang sangat menarik sekali, saudara. Dikatakan di ayat yang ketiga, Kish, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Katakan kepada saya keledai-keledai. Saudara, ayahnya Saul ini adalah orang yang sangat influential, orang yang sangat makmur, sangat diberkati, saudara, dan ini adalah orang terpandang. Ya, dan mereka kehilangan keledai-keledai sampai dia suruh anaknya yaitu Saul, kamu cari itu keledai-keledai, kamu bawa ini satu bujang, cari itu keledai-keledai. Saudara, kadang kita mikir, ya keledai doang hilang ngapain sih dicari gitu kan. Ini saudara, ini bukannya cuma masalah binatang peliharaan, bukan pet saudara. Zaman dulu ini bicara tentang aset. Kita lihat di sini bahwa keluarga mereka itu sedang kehilangan aset yang sangat berharga. Kalau enggak mungkin anaknya disuruh untuk cari. Saudara, mereka ke pegunungan Efraim, katanya ke tanah Salisa, ke tanah Sahalim, ke tanah Benyamin, ke tanah Zuf, enggak ketemu juga. Mereka bayangkan saudara, udah mendaki gunung lewati lembah gitu saudara ya. Ke berbagai kota, berbagai desa, berbagai perkampungan, enggak ketemu juga. Sampai akhirnya capek. Akhirnya Saul bilang udah pulang yuk. Bujangnya itu bicara kepada Saul seperti ini. Di kota ini itu ada nabi Tuhan. Saudara baca di pasal itu, ada nabi Tuhan. Sebelum kita pergi, yuk kita minta petunjuk Tuhan dulu yuk. Ya, sebelum kita pulang, ayo kita minta petunjuk Tuhan dulu. Saudara, jadi kalau saudara punya teman, ya, yang namanya aja nggak disebut gitu. Nah mungkin agak-agak insignifikan, gak terlalu penting di dalam kehidupan saudara. Tapi ingetin saudara, yuk kita cari Tuhan yuk. Saudara, itu teman yang sangat penting saudara. Yang sangat penting. Kenapa saat kita menghadapi jalan buntu, dia ingetin. Cari Tuhan dulu. Sebelum pulang cari Tuhan dulu. Jadi kalau hari ini ada yang bawa saudara ke gereja, hari ini saudara itu teman yang harus dijaga baik-baik. Amin ya. Tapi saudara, ini ada satu yang menarik. Saul jawab seperti ini. Kalau kita pergi kepada nabi Tuhan itu, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Saudara, Saul bilang kita udah gak punya roti nih. Apa yang ada pada kita jadi kita bisa berikan? Saudara, saya berpikir seperti ini. Ini orang barusan kehilangan aset. Barusan kehilangan aset yang sangat berharga. Mereka pergi ke pegunungan, ke lembah, ke berbagai perkampungan untuk cari itu aset. Supaya aset itu bisa kembali. Begitu mau cari Tuhan, dia malah mikir, saya harus berikan yang terbaik pada Tuhan. Ada apa? Saudara, ini loh hatinya Saul. Saudara bayangkan, kadang masalah dalam kehidupan kita itu banyak terjadi karena keuangan. Betul ya, suami istri berantem karena keuangan. Ya, masalah dengan anak-anak karena keuangan. Masalah relationship sama temen gara-gara pinjam dulu dong 100 gitu kan. Saudara, kadang kita itu seperti itu. Saudara, investment kita hancur, bisnis kita hancur, hubungan kita hancur, kerjaan kita hancur. Mungkin saudara menghadapi masalah-masalah seperti itu. Atau mungkin saudara sedang mengalami kehilangan aset. Saya nggak tahu dalam situasi dunia yang tidak menentu seperti ini. Mungkin saudara dengar berita udah banyak gitu ya tentang tarif Donald Trump gitu kan. Makanya Alkitab katakan di akhir zaman akan ada suara trumpets. Ya. Tanda akhir zaman. Amin. Saudara, kebanyakan kita itu nggak akan seperti Saul. Udah kehilangan aset masih berpikir saya mau ngasih apa buat Tuhan. Malah banyak dari kita itu akan berpikir seperti ini. Tuhan, saya kehilangan aset, Tuhan tahu loh. Tuhan tahu loh. Pasti Tuhan mengerti kalau hari ini saya nggak kasih apa-apa. Kadang kita datang ke Tuhan seperti itu.
Saudara, ayat ke-15 katakan, tapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian. Besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Saudara, akhirnya Saul itu diurapi menjadi raja Israel yang pertama. Saudara, ketika engkau punya hati untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan sudah persiapkan bahkan sebelum engkau berpikir berapa yang harus saya beri dalam persembahan kepada Tuhan, Tuhan siapkan urapan yang spesial untuk engkau. Dan Saul tanpa sadar, perjalanannya dia pikir itu perjalanan nyari keledai. Nggak taunya itu perjalanan yang sudah didesain oleh Tuhan untuk dia diurapi menjadi raja. Saudara, saya pernah saksikan di Indonesian Service ini bahwa sekitar 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, saudara, saya kehilangan aset. Kenapa? Karena koko saya ketangkep sama polisi narkoba, saudara. Ya, saya kehilangan aset, hilang sekitar 200.000 Singapore dollars. Ya, aset saya, saudara, rumah saya. Akhirnya, lalu apa? Lalu mami saya sendiri kehilangan rumahnya. Another 100,000 Singapore dollars. Kita hilang aset kita hilang semua, saudara. Dan tiap kali kalau ada orang kesaksian, saudara pasti nungguin gitu kan, ini Tuhan balikinnya gimana nih gitu kan. Saya mau kasih tahu, sampai sekarang nggak dibalikin. Ya, nggak dibalikin. Saya belum mengalami terobosan dalam finansial sampai sekarang. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, kesaksian yang mau saya sampaikan adalah seperti ini. Tiap kali saya datang kepada Tuhan, saya mikir, Tuhan, apa yang ada pada saya mau berikan yang terbaik untuk engkau. Hati saya, tenaga saya, waktu saya, semuanya saya mau berikan untuk Tuhan. Bahkan keuangan saya yang ada pada saya saat ini, saya mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya nggak peduli itu aset hilang atau bagaimana, saudara. Kenapa? Karena tanpa saya sadari, mungkin ini adalah perjalanan yang harus saya lalui untuk Tuhan promosikan saya menjadi raja. Saudara nggak akan sadar bahwa itu adalah bukan perjalanan mencari aset, tapi perjalanan kepada promosimu. Hari ini, saya nggak tahu apa yang saudara udah kehilangan ya. Mungkin itu uang, mungkin itu waktumu. Kadang saudara datang ke Indonesian Service saja, saudara mikir, hilang deh gue 2 jam gitu kan. Ya, apapun kehilangan yang ada di pikiranmu saat ini. Saya kehilangan. Bukan masalah waktu, tenaga, uang, segala macam, saudara. Tapi ketika engkau datang menghadap Tuhan, apa yang kau berikan? Itu loh yang ada di pikirannya Saul. Apa yang harus aku berikan untuk Tuhan? Apa yang terbaik yang bisa aku berikan untuk Tuhan? Hari ini, saya mau ajak saudara semua di tempat ini, apapun keadaan keuangan kita. Ayo, kita lihat offering envelope yang ada di sini, saudara. Saudara bisa memberikan lewat Pay Now. Ya, saudara udah familiar dengan caranya. Atau kalau saudara mau memberikan dengan cash, silakan masukkan ke dalam amplop persembahan, nanti dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang akan diedarkan oleh para asyir. Ayo, apa yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Kita mau berikan hari ini. Amin. Kita tundukkan kepala kita ya, kita tutup mata kita. Bapa di sorga, hamba-Mu gak tahu Tuhan, keadaan dari tiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, situasi keuangan yang sedang kami semua alami, kami semua hadapi, masalah di dalam keluarga kami, masalah di dalam keuangan kami, karir kami. Beberapa dari kami mungkin dipecat dari kerjaan dan kami sekarang sedang mencari kerjaan. Kami sedang bergumul. Tapi Tuhan, apapun itu, walaupun saat ini mungkin kami belum melihat jawaban doa itu. Walaupun saat ini Tuhan kami belum melihat terobosan itu, belum melihat pintu itu dibukakan. Tapi kami tahu bahwa kami gak berjalan sendiri. Kami tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan bahwa Allah turut bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini mungkin tanpa kami sadari, perjalanan pahit yang kami harus lalui saat ini adalah perjalanan yang telah Engkau rancangkan untuk membawa kami kepada tempat kami dipromosikan. Membawa kami kepada tahta. Membawa kami ke dalam tempat di mana Engkau akan jadikan kami raja.
Oh, terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami mau berikan persembahan yang terbaik hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami naikkan ucapan syukur kami. Semua percaya katakan, amin. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi yang menonton online, saudara bisa klik di give, saudara, dan saudara bisa memberikan secara online juga. Terima kasih, saudara masih bersukacita, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman, silakan Anita.